menginjak sesi kedua akan diberikan materi mengenai pencegahan dan tata laksana cedera olahraga pada masa COVID-19. Ini akan diberikan materinya oleh Dr. Muhammad Soifi, spesialis ortoped traumatologi, konsultan. Ini sebenarnya sekarang ini sebagai inisiator dari penyangga Indonesia. Jadi perlu kita ketahui bersama atau pada pagi sampai siang hari ini, alhamdulillah adalah berkat kerjasama antara KONI dengan komunitas keluarga penyangga Indonesia. Keluarga penyangga Indonesia itu adalah suatu komunitas dari dokter-dokter spesialis, antar spesialis begitu, yang concern terhadap penanggulangan COVID-19, mulai dari promotif, preventif, kuratif, kita melakukan pelatihan dan sebagainya, kampanye untuk masyarakat dan sebagainya. Dan beliau ini, sobat saya, Dr. Soif ini menjadi inisiator dari komunitas keluarga penyangga Indonesia. Sudah siap, Dok? Monggo silakan 20 menit pemaparan dari Dr. Soifi. Terima kasih sahabat saya, Dr. Hud Suarkono sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa ala ni'matillah, wa ala hadiyalah. Salam sehat buat kita semua. Pada kesempatan pagi ini, saya akan memberikan presentasi tentang pencegahan dan tata laksana cedera olahraga di masa COVID-19. Slide. Dari outline nanti ada 3 hal yang akan saya coba sampaikan. Yang pertama adalah pencegahan cedera olahraga. Yang kedua adalah tata laksana cedera olahraga. Kemudian yang ketiga adalah olahraga di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, apakah cedera olahraga itu? Jadi cedera olahraga, saya mencoba untuk kembali ke basic. Cedera yang terjadi pada langkah dan jaringan disebabkan oleh kegiatan olahraga. Jadi ada beberapa faktor penyebab dari cedera, kita bagi menjadi 2. Yang pertama adalah faktor intrinsik, dan yang kedua adalah faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik meliputi anatomi, karena masing-masing individu sangat berbeda secara anatomi, baik juga faktor dari bentuk tubuhnya, kemudian kelenturannya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah faktor psikologis, karena masing-masing individu punya faktor psikologis yang berbeda satu sama lain. Baik faktor psikologis yang bersifat dia bawa, atau yang kedua yang dia alami dengan faktor-faktor eksternal juga. Yang ketiga dari faktor intrinsik adalah individu. Apakah individu ini punya riwayat kesehatan sebelumnya, ataukah juga punya riwayat cedera. Kemudian yang keempat adalah faktor usia. Faktor ekstrinsik, yang pertama adalah latihan, kemudian yang kedua adalah alat dan prasarana olahraga, kemudian yang ketiga adalah lingkungan, dan yang keempat adalah nutrisi. Nah, respon tubuh terhadap cedera bisa kita lihat di bagian ini. Apabila injury terjadi, maka akan terjadi kerusakan dari jaringan. Kemudian dikeluarkan atau rilis zat-zat kimia tertentu dari tubuh. Kemudian tubuh juga mempunyai reaksi untuk melakukan vasodilatasi di tempat cedera itu. Sehingga terjadi aliran darah kepada area di mana cedera itu terjadi. Dan ada 5 tanda yang kita sebut juga adalah 5 tanda inflamasi atau 5 tanda peradangan. Yang pertama, pada area yang terjadi cedera, maka kita merasakan pain atau nyeri, kemudian terjadi pembengkakan atau swelling, kemudian kemerahan atau redness, kemudian heat, rasanya hangat atau panas biasanya, kemudian loss of function atau ada gangguan dari fungsi atau pergerakan dari area yang mengalami cedera itu. Fakta umum dari cedera olahraga yang terjadi, mayoritas atau lebih dari 90% cedera olahraga adalah trauma soft tissue yang minor. Kemudian cedera yang paling banyak terjadi adalah kontusio atau memar.
sprain atau regangan yang berlebihan pada jaringan lunak juga sering terjadi pada cedera olahraga. Dan fraktur atau patah tulang terjadi kurang lebih 5-6%, utamanya pada area lengan dan pada tungkai bawah. Minta tolong slide-nya bisa di... Sorry. Cedera olahraga, minta tolong slide-nya diperbaiki itu tampilannya. Secara umum ada 4 yang sering kita alami atau kita ketahui. Yang pertama adalah sprain. Apakah yang disebut dengan sprain? Sprain adalah cedera regangan yang berlebihan pada ligamen. Jadi ligamen ini adalah jaringan ikat dari sendi tubuh atau yang mengikat antara 2 tulang. Jadi supaya kita lebih mudah nanti tahu antara sprain, strain begitu ya. Kadang-kadang hampir mirip dan kita juga tidak tahu apa yang dimaksud dengan itu. Kemudian yang kedua adalah strain. Apakah yang dimaksud dengan strain? Strain adalah cedera atau robekan pada otot atau tendon. Jadi kalau kita bicara tentang muskuloskeletal, itu ada ligamen, jaringan yang mengikat antara 2 tulang pada sendi, kemudian otot, dan juga ada tendon. Begitu. Jadi strain itu adalah cedera atau robekan otot pada tendon. Kemudian yang ketiga adalah kram. Jadi kram ini adalah kontraksi otot yang berkepanjangan. Biasanya ini adalah satu dari tanda kelelahan. Apabila kita sudah fatigue, maka otot kita biasanya juga mengalami kram atau kejang dari otot. Kemudian yang keempat adalah kontusio. Bahasa awamnya memar. Benturan pada jaringan lunak, kemudian biasanya terjadi aliran darah setempat ke area di mana cedera itu terjadi, atau yang kita sebut dengan hematom. Warnanya biasanya kebiruan atau kemerahan. Slide. Nah, bagaimana kita mengenali tanda dari cedera akut? Yang pertama adalah adanya nyeri yang sifatnya konstan atau terus-menerus. Kemudian yang kedua, fungsi anggota gerak terganggu. Bisa menurun, bisa juga tidak berfungsi. Kemudian yang ketiga adalah bengkak. Slide. Nah, apa yang harus kita lakukan pada aspek penanganan awal dari cedera olahraga yang mayoritas terjadi pada area jaringan lunak yang sifatnya juga tidak berat? Ingat-ingat RICE ya, RICE. Jadi RICE. Apa yang dimaksud dengan RICE? Itu adalah singkatan. Yang pertama adalah rest atau istirahatkan. Kemudian ICE. Jadi lakukan kompres dengan es. Bisa kurang lebih 15-20 menit. Durasi waktu bisa 2 jam sekali, begitu. Kemudian yang ketiga adalah compression. Compression adalah penekanan yang penekanan setempat pada area yang cedera. Kemudian yang keempat adalah elevation atau meninggikan dari area atau regio yang terkena cedera itu. Nah, ini tips pencegahan supaya tidak terjadi cedera pada saat kita berolahraga. Yang pertama adalah kita pastikan kondisi tubuh dalam keadaan fit sebelum berlatih atau bertanding. Kemudian lakukan pemanasan, peregangan atau stretching, dan pendinginan dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan kondisi otot dalam keadaan baik. Selanjutnya adalah perhatikan alat dan perlengkapan saat berlatih atau bertanding. Perhatikan aturan-aturan keamanan latihan atau pertandingan. Dan yang terakhir, cegah untuk tidak melakukan latihan atau pertandingan jika saat ini dalam kondisi yang masih cedera. Nah, saya lanjutkan dengan cedera olahraga yang berat atau yang berbahaya. Ada beberapa cedera olahraga yang berbahaya. Saya akan menyampaikan 5 aspek atau 5 hal dari cedera olahraga yang berbahaya. Pertama, ini jumlahnya tidak banyak, kurang lebih sekitar 5-6%, tetapi
kalau kita temui, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi cedera olahraga yang termasuk berat yang pertama adalah fraktur atau patah tulang. Nah, khususnya yang berbahaya apabila ada luka yang terbuka atau open fracture. Kemudian yang kedua adalah dislokasi atau lepas sendi atau cerai sendi. Kemudian yang ketiga adalah adanya luka terbuka jaringan lunak, apalagi yang dalam dan luas atau lebar. Kemudian yang keempat, trauma dari ligamen sendi. Seperti yang saya jelaskan tadi, ligamen adalah jaringan yang mengikat antara dua tulang. Kemudian yang kelima adalah, ini sangat jarang, tapi bisa saja terjadi, adalah adanya cedera otak. Nah, ini open fracture, jadi patah tulang yang terbuka. Jadi ada kontak antara tulang dengan dunia luar. Kalau di dunia yang paling luar, yang berhubungan dengan lingkungan dunia luar dari tubuh kita adalah kulit, maka kulit terjadi broken. Kulit terjadi robekan sehingga menembus dari luar yang ke dalam atau dari dalam keluar. Jadi ada kontak antara tulang di bagian dalam tubuh dengan dunia luar, maka itu disebut sebagai open fracture atau patah tulang terbuka. Kemudian yang kedua, resiko bisa terjadi perdarahan, dan apabila lama dengan penanganan yang tidak bagus, maka bisa juga menyebabkan terjadinya infeksi. Yang kedua adalah dislokasi sendi atau lepas sendi atau cerai sendi. Jadi apakah yang dimaksud dengan dislokasi sendi? Ini adalah terlepasnya kontak antara dua tulang. Nah, biasanya kalau ini terjadi, ini adalah sesuatu yang sifatnya emergensi juga, salah satu cedera berat. Kenapa? Karena bisa terjadi resiko gangguan pada pembuluh darah atau vaskuler. Bisa terjadi resiko gangguan pada saraf, dan juga bisa terjadi nekrosis atau kerusakan pada jaringan maupun pada tulangnya. Nah, ini di gambar bisa dilihat bahwa yang sering juga terjadi dislokasi adalah pada area bahu atau pada area shoulder. Kemudian luka terbuka jaringan lunak. Mungkin di foto ini bisa tahu bahwa ini adalah foto dari Wayne Rooney, salah satu pemain sepak bola. Nah, kalau kita mendapati ada luka terbuka jaringan lunak, maka kita harus lihat apakah luka terbuka ini luas dan dalam. Yang berbahaya apabila luas dan juga dalam. Begitu. Karena apa? Luka ini bisa mengenai kulit, bisa juga mengenai otot, bisa juga mengenai tendon, bisa juga mengenai saraf, dan yang juga berbahaya apabila mengenai atau mencederai dari pembuluh darah. Bisa terjadi risiko perdarahan dan juga terjadi risiko infeksi. Nah, trauma ligamen sendi ini juga sering sekali kita dapati pada olahragawan, baik yang dia olahragawan untuk fun ya, ataukah juga olahragawan yang juga serius, begitu, atau profesional. Jadi trauma ligamen sendi ini bisa terjadi robekan pada ACL PCL pada lutut. Kemudian yang kedua bisa juga terjadi robekan tendon Achilles pada area ankle. Kemudian yang ketiga yang juga sering adalah robekan ligamen pada shoulder atau sendi bahu. Nah, ini yang juga sangat berbahaya, sering terjadi pada yang melakukan benturan, terutama pukulan, mungkin bantingan pada kepala, adalah cedera otak. Jadi terjadi benturan yang berat pada kepala, dan yang kedua dapat menyebabkan terjadinya pembengkakan otak dan juga perdarahan otak. Nah, bagaimana tata laksana cedera berat? Yang pertama, tata laksananya kita harus mulai dulu dari ABC, airway, breathing, circulation. Kita lihat jalan nafasnya, evaluasi pernafasannya, dan juga sirkulasi dari pembuluh darahnya. Kemudian yang kedua, posisikan dengan tepat. Ya, jangan mudah untuk memindahkan, jangan mudah untuk mengangkat. Karena cedera yang berat, terutama pada area kepala, bisa juga terjadi cedera pada otak, dan juga bisa terjadi cedera pada tulang dari lehernya. Nah, kalau ruas dari tulang leher ini juga mengalami cedera dengan
pemindahan atau memposisikan yang tidak tepat, maka bisa mencederai yang lebih berat lagi. Kemudian yang ketiga, karena ini awam dan juga untuk para atlet, adalah call for help, ya, kontak untuk meminta tolong kepada orang-orang di sekitarnya atau orang-orang medis yang paham, yang tahu secara detail bagaimana melakukan penanganan yang benar. Kontak petugas medis, koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Yang keempat, evaluasi oleh petugas medis. Kemudian yang kelima, cedera berat dilakukan penanganan di rumah sakit sesuai dengan protokol. Apalagi sekarang masanya adalah masa pandemi COVID-19 di hampir di semua kota sekarang ya, di Jawa Timur atau mungkin juga di Indonesia telah menjadi area merah dan jumlahnya cukup banyak, baik yang sudah confirm positif maupun yang tanpa gejala. Jadi apabila ada problem cedera yang sifatnya berat dan harus ke rumah sakit, maka rumah sakit mempunyai protokol khusus bagaimana melakukan penanganan. Karena COVID-19 itu hanya terjadi yang sudah confirm positif saja dengan gejala yang clear, dengan pemeriksaan laboratorium yang juga sudah dilakukan, tapi juga banyak yang OTG atau orang tanpa gejala, tapi apabila dilakukan pemeriksaan maka hasilnya positif. Maka rumah sakit mempunyai protokol khusus. Nah, bagaimana sport di masa pandemi COVID-19? Problemnya di masa pandemik ini adalah bahwa vaksin sampai saat ini belum ditemukan. Kemudian tidak ada pengobatan yang sifatnya spesifik untuk menyembuhkan. Ini adalah problem besar. Nah, bagaimana dengan protokol khusus atlet atau olahragawan? Protokol pencegahan dan penanganan COVID-19 bagi atlet atau olahragawan masih belum banyak. Mungkin karena memang masih ini adalah satu penyakit yang baru, kemudian masanya juga masih belum lama, begitu. Jadi para medis, para profesional di bidang tenaga kesehatan maupun di bidang keolahragaan masih banyak konsentrasinya untuk menangani pada aspek kuratif maupun pada aspek preventif dan promotif yang lain. Tapi kalau ini akan misalnya yang pada aspek waktu, maka protokol pun akan semakin banyak. Jadi protokol apa yang kita bisa ikuti sekarang? Protokol masih mengikuti pencegahan dan tata laksana yang bersifat umum. Nah, ini salah satunya, ini yang kita buat juga di Keluarga Penyangga Indonesia, bagaimana kita melakukan corona prevention. Ingat 5T. Masyarakat umum bisa juga berlaku dari atlet atau olahragawan, karena ini sifatnya umum. Katakan tidak pada penularan. Ingat-ingat 5T. Tangan cuci dengan sabun. Yang kedua, tahan jarak 2 meter. Yang ketiga, tutup bila bersin atau batuk. Yang keempat, tinggal di rumah saja, stay at home. Kemudian yang kelima, terapkan masker. Jika harus terpaksa keluar dari rumah, maka pakailah masker. Misalnya atlet atau olahragawan, terpaksa harus melakukan olahraga yang sifatnya keluar dari area tempat dia berolahraga atau tinggal, maka jangan lupa tetap kita sarankan untuk menggunakan masker. Slide. Nah, ini gunakan masker. Ini adalah yang kita juga kampanyekan, masker untuk semua. Begitu, karena masker ini akan melindungi kita sendiri dan juga melindungi dari orang lain. Slide. Nah, kemudian selanjutnya adalah menguatkan imunitas tubuh. Yang paling mudah bagi masyarakat awam dan juga bisa diterapkan oleh atlet, begitu. Ingat-ingat 5 ber. 1, berolahraga pagi hari 30 menit. Yang kedua, berjemur sinar matahari pagi jam 8 sampai jam 9, kurang lebih 10 menit. Yang ketiga, makanan bergizi dan perbanyak minum air putih. Yang keempat, beristirahat yang cukup. Dan yang kelima, berdoa, sabar, ikhlas, dan tawakal. Karena faktor psikologis ini juga sangat penting. Slide. Nah, ini ada yang kita dapatkan, ada beberapa penelitian juga yang sudah dilakukan di Belgia dan di Belanda. Jadi pada saat orang berjalan atau mungkin berlari atau mungkin juga bersepeda, apabila terutama jika tidak menggunakan masker, maka kita harus berhati-hati.
karena dorongan tekanan angin dari orang yang ada di depan kita, bila kita olahragawan yang berada di belakangnya, maka kita harus hati-hati. Jaraknya tidak lagi 1-2 meter, kalau kita berada pada satu line, maka minimal kita berada di belakangnya 4-5 meter. Karena sebagaimana tadi diterangkan oleh Dr. Romdoni, bahwa penularannya adalah dengan ada media droplet. Begitu. Orang berbicara, dia batuk, bersin, maka droplet ini akan bisa menulari pada orang yang lain. Jadi kecepatan dari angin juga harus kita perhatikan. Kalau misalnya kita berlari atau berjalan 4-5 meter. Kemudian kalau lari atau mungkin slow biking atau bersepeda secara lambat, maka minimal 10 meter. Begitu. Kalau bersepedanya, maka jaraknya, kalau kita di belakangnya, maka minimal 20 meter. Ini yang harus hati-hati. Ini kalau satu line. Kalau misalnya kita mau menyalip pada sisi line yang berikutnya, maka jangan terlalu dekat. Kita harus berada di line yang lain, begitu. Pada posisi yang berseberangan mungkin. Dan 20 meter sebelumnya kita harus sudah bersiap-siap, begitu. Slide. Nah, ini juga tentang overtraining. Jadi kita harus hati-hati ya, karena juga di sini banyak atlet yang mengikuti. Apakah yang disebut dengan overtraining? Overtraining adalah kondisi yang dihasilkan dari kombinasi latihan yang berlebihan, kurangnya istirahat, dan adanya stresor yang lain, terutama pada aspek psikologis. Karena atlet pun juga manusia ya, tadi seperti dijelaskan oleh Dr. Hood. Atlet-atlet profesional juga ternyata banyak yang terkena atau tertular COVID-19 ini. Padahal secara logika harusnya mereka secara imunitas mereka lebih kuat. Tapi ternyata atlet-atlet di luar negeri sudah banyak yang terkena. Saya baca berita juga atlet sumo di Jepang itu 2 yang sudah meninggal, padahal mereka profesional. Jadi hati-hati dengan overtraining. Karena di riset ini ada J-curve ya, jadi ada kurva yang bentuknya J. Ternyata resiko terjadinya respiratory infection itu berada pada level yang tinggi pada orang-orang atau atlet yang melakukan intensitas exercise yang berlebihan. Jadi harus hati-hati. Overtraining ternyata menurunkan imunitas dan risiko terjadinya respiratory infection sangat besar. Slide. Nah, ini adalah beberapa checklist yang bisa dilihat. Biasanya ini secara umum sebenarnya persiapan pada saat atlet akan melakukan latihan ataupun akan melakukan pertandingan. Bagaimana cara dia makan, bagaimana dia bisa istirahat, bagaimana mencegah untuk jangan sampai terjadi penurunan berlebihan pada berat badan. Nah, ini yang saya berikan kotak merah, ini berkaitan juga dengan masa COVID yang sekarang, bahwa ternyata tidak hanya di masa COVID, tapi di masa yang normal pun kita para atlet harus dicegah untuk meletakkan wajah pada area mata atau pada area muka, terutama hidung. Karena di situ biasanya kemudian risiko terjadi penularan virus, terutama respiratory infection, itu menjadi lebih besar. Slide. Nah, ini slide saya yang terakhir. Hal penting bagi atlet atau olahragawan di masa COVID-19. Ini bisa menjadi perhatian kita, baik dari atlet itu sendiri, keluarganya, teman-temannya, para pemangku kebijakan, dan juga para pelatih. Bahwa pencegahan lebih baik daripada mengobati. Kemudian yang kedua, hal-hal yang berkaitan dengan performance atlet, ada 3 hal yang harus kita perhatikan di masa pandemi COVID ini. Karena masa pandemi COVID ini di semua negara sudah terjangkit dan selalu ada curve yang dia mulai dari awal, kemudian dia peak, kemudian landai, dan harapannya dia juga akan turun atau pandemik ini selesai. Tapi di masa pandemik yang masih belum selesai ini, maka hal-hal yang berkaitan dengan performance atlet, ada 3 hal yang penting. Yang pertama, rencanakan dengan baik. Yang kedua, batasi. Ya. Kemudian yang ketiga, awasi. Selalu dilakukan evaluasi. Slide. Nah, itu saja mungkin dari yang bisa saya sampaikan. Dan pesan terakhir yang bisa
saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah satu waktu yang paling tepat buat kita untuk memenangkan pertandingan melawan COVID-19. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dr. Hud sebagai moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.